Berawal dari keprihatinan akan banyaknya stigma negatif dari masyarakat terhadap para penyintas HIV atau AIDS atau yang kerap dikenal ODHA, Maria Magdalena Endang Sri Lestari yang dikenal sebagai Mama Lena mendirikan sebuah rumah singgah bagi para ODHA, baik yang berasal dari kota Semarang maupun luar Semarang. Berlatar belakang sebagai salah satu pekerja di rumah sakit di kota Semarang, wanita berusia 47 tahun ini mampu merangkul sejumlah ODHA, baik anak-anak maupun wanita dewasa, untuk dirawat dan dibimbing hingga sembuh. Tahun 2015, saya memberanikan diri untuk mengontrak salah satu rumah di Jalan Kaba Timur, RT 9 pada waktu itu, yang jelas di RT 13, dan diizinkan untuk kontrak rumah di RT 9 tersebut khusus untuk merawat anak-anak bayi yang terlahir dari ibu HIV, anak dengan HIV, dan wanita-wanita yang terinfeksi HIV/AIDS. Yang menjadi motivasi saya pada waktu itu, saya prihatin bahwa kota Semarang belum banyak yang paham tentang HIV/AIDS. Yang kedua, saya melihat sendiri anak-anak dengan HIV/AIDS, bagaimana kondisinya dan keluarganya. Terus juga ada yang meninggal di pangkuan saya. Intinya anak-anak ini menurut saya kurang ada perhatian khusus ya. Tahun 2020 saya bisa membeli tanah, membangun di tempat yang baru, di mana sebelum membangun pun atau membeli tanah ini saya juga koordinasikan dengan warga. Saya sampaikan ke warga, sosialisasi, mohon izin, sehingga di RT 8 pun 90% ya memberi izin tanda tangan bahwa saya membeli tanah dan membangun untuk anak-anak dengan HIV, untuk penampungan wanita, anak dan bayi yang terinfeksi HIV. Banyak kendala sih sebenarnya, cuman itu bagi saya puji Tuhan bisa kita selesaikan dengan baik semuanya. Yang penting sekarang ini saya hanya punya tujuan dan impian saja bahwa Rumah Aira bisa bermanfaat bagi semua orang yang terutama dengan HIV/AIDS, bisa membuat mereka semangat, membuat mereka sehat, dan bisa mereka bersosialisasi secara baik seperti orang-orang yang tidak dengan HIV. Dan di Rumah Aira ini berdiri di tengah-tengah perkampungan di Jalan Kaba Timur, RT 8, RW 13 nomor 8, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Tidak ada stigma dan diskriminasi di sini. Ibu-ibunya juga ikut Desa Wisma, ikut PKK, anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya bisa sekolah non formal juga, dan mereka bisa bermain secara bebas seperti anak-anak yang lainnya yang tidak terlihat kalau anak-anak kami adalah anak-anak dengan HIV/AIDS. Harapan saya sebagai pendiri Yayasan Rumah Aira sangat berharap bahwa semua masyarakat, semua stakeholder, pemerintahan, layanan, sekolahan, saya berharap paham tentang HIV, sehingga apabila anak-anak kami membutuhkan pelayanan di tempat di mana mereka semestinya menerima layanan itu bisa diterima dengan baik tanpa stigma dan diskriminasi. Apabila ada sesuatu yang kurang paham, bisa dibicarakan secara baik-baik tanpa dengan viral atau emosional seperti itu. Rumah Aira waktu itu kita pengurus itu mencari yayasannya jenengnya apa ya begitu ya. Terus salah satu anak kami, anak bayi pertama kami yang terlahir dari ibu HIV dan negatif, yang dari asal Medan, itu namanya ada Airanya, jadi Suryani Aira Asri. Ya. Kita pakai salah satu nama dari anak kita, tetapi Aira itu ada singkatannya. Setelah kami sepakat memberi nama Yayasan Rumah Aira, di suatu malam saya sebelum tidur saya tuh berdoa sama Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki Aira ini menjadi yang terbaik,
mungkin Tuhan bisa memberi apa ya, Aira itu apa ya gitu kan. Terus saya tuh tahu Kak teringat gitu loh Mbak, AIRA ya. Iya. Ternyata saya sampaikan sama teman-teman pengurus, anak ini rahmat Allah atau anak itu rahmat Allah begitu. Terus teman-teman di grup pengurus bilang, Mam, kami sepakat anak itu rahmat Allah. AIRA. Puji Tuhan, jadi anak itu rahmat Allah. Pengobatannya ARV-nya semua gratis ya. Oh, gitu. Lalu kalau laborat itu untuk Viralut, untuk CD4 ya gratis. Itu karena itu sudah program pemerintah. Sudah program. Program dari Dinas Kesehatan. Oke, berarti lebih di sini emang lebih merawat kayak gitu. Ya, kalau saya merawat, pengobatannya dengan teratur, pengobatan pemeriksaan laboratnya juga teratur. Tapi untuk yang lainnya memang saya sendiri. Seperti vitamin yang di luar ARV ya, seperti anak-anak itu setiap hari itu minum vitamin Mbak. Jadi vitaminnya ganti-ganti. Jadi ada Stikom, Fitpur, pokoknya intinya suplemen itu pasti ada, dari yang bayi sampai yang dewasa setiap hari di sini minum vitamin, karena kalau HIV itu biasanya kan daya tahannya beda dengan anak-anak yang lainnya. Ya, memang dulu saya salah satu karyawati di rumah sakit, ya. Tetapi saya mendirikan ini bukan karena itu. Bukan karena saya seorang pegawai rumah sakit, tidak Kak. Jadi saya melihat secara langsung, karena pada waktu itu saya juga seorang IO, saya membuat event-event kemasyarakatan, senam jalan sehat pengobatan gratis. Di situ saya kenal dengan namanya Mbak Nita, dia pegawai atau salah satu karyawan di PKBI Kota Semarang yang mempunyai program talk show tentang HIV/AIDS. Dari situ saya tahu bahwa pemahaman tentang HIV oleh masyarakat Kota Semarang masih minim pada waktu itu. Ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik mendirikan Rumah Aira ini. Terus event saya pada waktu itu terus berjalan. Mbak Nita programnya sudah selesai, tapi aku minta Mbak Nita untuk tetap mengadakan talk show tentang HIV/AIDS, di mana di semua event saya. Salah satunya seperti itu. Jadi setelah itu saya melihat diajak Mbak Nita keliling untuk mendonasikan rezeki kami untuk anak-anak dengan HIV yang di luaran sana. Setelah saya melihat, saya nggak tahu, saya tanya sama Tuhan kenapa kok saya harus seperti ini. Tapi ternyata memang saya diutus Tuhan untuk menyediakan tempat tampungan bagi mereka dan merawat sendiri. Sehingga setelah saya lihat anak-anak, saya terketuk, saya terenyuh gitu kan. Apalagi ada yang meninggal di bangkuan saya rasanya kok nggak rela begitu, anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung segalanya, apalagi sampai mereka meninggal. Ya seperti itu. Terus akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau memang ini pilihan Tuhan, ya saya mohon bantuan Tuhan untuk mencukupkan semua yang anak-anak ini butuhkan, termasuk rumah. Ya puji Tuhan, tahun 2021 semua 2020 sebelum akhir 2020 rumah ini sudah jadi, dan ini saya persembahkan buat anak-anak wanita dengan HIV dan terutama Kota Semarang, yang saat ini Kota Semarang adalah kota ramah anak, sudah dapat penghargaan. Saya bangga dengan Pak Hendi sebagai wali kota yang humble dan beliau itu baik hati. Semoga saja pelan-pelan, saya bilang semua pelan-pelan, karena belum semua memandang HIV itu dengan sukacita, dengan dengan ketulusan hati ya. Jadi saya harapkan jangan memandang HIV itu karena siapa-siapa, jangan, tapi memandanglah dengan hati kita.